Salam budaya. Ketemu lagi di DD Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang musik kontemporer, khususnya eksplorasi. Eksplorasi adalah percobaan. Kalau di dalam musik kontemporer, eksplorasi adalah proses pencarian tentang bunyi. Eksplorasi dalam musik kontemporer dilakukan pada dua hal, yaitu ritme dan melodi. Ritme berhubungan dengan ketukan, sedangkan melodi berhubungan dengan nada. Dalam proses penciptaan musik kontemporer, eksplorasi dimulai dari awal penuangan sampai karya itu terwujud. Dalam prakteknya, eksplorasi atau percobaan bunyi atau proses mencari, menggali tentang bunyi ada 6. Yang pertama adalah eksplorasi sumber suara, yang kedua eksplorasi teknik permainan atau tabuhan instrumen atau sumber bunyi, yang ketiga adalah eksplorasi bunyi, yang keempat eksplorasi penataan bagian-bagian komposisi, yang kelima eksplorasi dinamika, dan yang keenam adalah eksplorasi bentuk sajian. Eksplorasi dalam penciptaan musik kontemporer bisa dilakukan dengan semua sumber bunyi yang ada di alam ini. Seperti contoh yang saya letakkan di depan saya ini semuanya bisa digunakan sebagai sumber penciptaan musik kontemporer. Kecuali itu, sumber bunyi yang digunakan dalam penciptaan musik kontemporer juga bisa berasal dari tubuh kita, baik itu suara, tepuk tangan, atau bagian-bagian lain yang bisa menimbulkan bunyi. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ada yang lembut seperti ini adalah spon. Ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan bunyi. Ada batu, ini juga bisa. Ini alat musik, ini namanya adalah pencon atau pencu bonang. Ini adalah salah satu contoh rincian atau instrumen dalam gamelan Jawa. Ada sendok, ada ceret, dan ada sapu lidi. Gazebo yang saya duduki ini pun juga bisa menjadi media eksplorasi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, mari kita mulai membahas satu persatu eksplorasi dalam penciptaan musik kontemporer. Yang pertama adalah eksplorasi sumber suara. Setiap benda atau setiap sesuatu yang bisa menghasilkan bunyi itu memiliki warna suara dengan kualitas yang berbeda-beda. Warna suara dari benda-benda yang ada di depan saya ini memiliki ciri khas. Warna suara atau bunyi dari batu seperti ini. Ketika kita membentur-benturkan batu seperti ini, kita mencari di manakah letak suara yang kita inginkan. Ini adalah contoh eksplorasi bunyi atau eksplorasi suara. Pencon bonang ini pun juga bisa digunakan. Warnanya suara berbeda dengan warna suara dari batu. Begitu juga dengan sendok. Sumber suara dari sendok ini juga memiliki ciri khas, berbeda dengan pencon bonang. Teko. Mengapa kalau teko suaranya seperti ini? Karena teko ini di dalamnya saya beri air. Lidi. Sapu lidi ini dengan dua bentuk yang berbeda ini pun juga menghasilkan suara yang berbeda-beda. Ketika saya benturkan, suaranya pun berbeda. Karena kelenturan panjang pendek juga mempengaruhi dalam penghasilan suara. Dan yang terakhir, spon. Bagaimana spon ini bisa berbunyi? Salah satunya adalah bisa digesek. Inilah suara gesekan dari spon. Jadi semua benda atau apapun yang ada di alam ini yang bisa menghasilkan bunyi, bahkan suara angin pun itu bisa menjadi media dalam penciptaan musik kontemporer. Yang kedua adalah eksplorasi teknik tabuhan atau teknik permainan instrumen. Di sini saya mencontohkan teknik permainan dari pencon bonang, yang biasanya dipukul di bagian pencunya seperti ini. Bonang ini atau pencon bonang ini bisa menghasilkan suara yang berbeda dengan teknik yang tidak lazim. Bisa seperti ini, bisa seperti ini,
teknik, yang satu saya pukul menggunakan merah-merahnya ini, dan yang satunya saya pukul menggunakan ujung, yaitu kayu. Kalau misalkan ini dipukul di bagian lain pun juga akan menghasilkan suara yang berbeda. Dan yang terakhir, pencet ini bisa menghasilkan suara yang di luar perkiraan bagi yang belum tahu. Saya beri air, misal saya beri air. Saya beri air, setelah itu saya pukul. Di sini. Beda. Kalau ini diletakkan di atas keramik atau tempat yang agak padat, itu nanti bisa seperti itu. Nah, ini teknik yang berbeda. Jadi setiap sumber suara yang sama, misalkan satu benda yang sama, kalau dimainkan dengan teknik yang berbeda, maka akan menghasilkan suara yang berbeda-beda juga. 3. Eksplorasi bunyi. Di sini saya akan menggunakan sumber suara dari sapu lidi. Sapu lidi ini bisa menghasilkan bermacam-macam bunyi dengan teknik yang berbeda. Eksplorasi bunyi dalam penciptaan musik kontemporer bertujuan untuk menghasilkan berbagai macam bentuk bunyi yang berbeda dari satu sumber bunyi. Contohnya, sapu lidi ini kalau misalkan saya pukulkan, bentur-benturkan dengan ini, hasilnya akan seperti ini. Ini ada dua teknik yang berbeda akan menghasilkan suara yang berbeda. Ketika saya pukul, setelah itu saya tekan, suaranya berbeda. Ketika saya pukul, setelah itu saya angkat, suaranya juga akan berbeda. Sedangkan ini, kalau misalkan kedua sapu lidi ini saya benturkan, juga menghasilkan bunyi yang berbeda. Ini saya goyang-goyangkan, hasilnya pun berbeda. Eksplorasi bunyi ini kita gunakan ketika mencipta musik kontemporer untuk menghasilkan variasi bunyi yang sesuai kita kehendaki. Karena terkadang dengan cara yang sama, misalkan ini dengan sama seperti ini, terkadang suaranya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga kita perlu eksplorasi dengan mengkolaborasikan pada teknik untuk menghasilkan bunyi-bunyi yang diinginkan atau yang sesuai dengan konsep dari penciptaan musik kontemporer tersebut. Jenis eksplorasi yang keempat adalah eksplorasi dinamika. Dalam penciptaan musik kontemporer, eksplorasi dinamika memiliki tujuan untuk menghasilkan variasi volume maupun tempo. Di sini saya menggunakan sumber bunyi batu. Contoh dari eksplorasi dinamika bagian volume adalah bagaimana menciptakan bunyi dengan suara keras, liriknya suara yang berbeda. Misalkan seperti ini. Jadi ada permainan volume, kadang dikeraskan, kadang dilembutkan. Yang kedua adalah eksplorasi dinamika yang di sini mempraktekkan untuk bagian tempo. Tempo itu adalah cepat lambatnya dalam penyajian. Jadi penyajiannya bisa dipercepat dan bisa diperlambat. Contohnya seperti ini. Saya awali dengan lambat dulu. Ini contoh untuk dinamika bagian tempo. Kalau dikombinasikan antara eksplorasi dinamika volume dan tempo, bisa dicontohkan seperti ini.
Eksplorasi yang kelima adalah eksplorasi penataan bagian komposisi dengan tujuan untuk menghasilkan komposisi atau susunan karya musik yang mempertimbangkan suasana masing-masing alur. Dalam penciptaan musik kontemporer itu harus ada alurnya, harus ada permainan suasana. Tujuannya untuk apa? Supaya karya musik yang diciptakan itu tidak terasa monoton. Nah, untuk menghasilkan atau untuk bisa melakukan eksplorasi penataan bagian komposisi, maka sebelum melakukan eksplorasi, pencipta atau komposer harus menciptakan beberapa bagian bunyi atau bagian-bagian dalam penciptaan musik kontemporer. Nah, dari bagian-bagian yang sudah dicipta itu nanti baru dieksplorasi, dicobakan bagian mana yang di depan, bagian mana yang di tengah, bagian mana yang di belakang atau sebagai closing. Nah, di sini saya contohkan tiga contoh eksplorasi bunyi yang nanti akan saya eksplorasi penataannya sehingga akan ada permainan alur atau suasana dalam penciptaannya. Misalkan yang pertama seperti ini. Yang kedua saya menggunakan sendok. Yang ketiga saya kombinasikan dari dua sumber bunyi, dari galer ini dan dari kencang. Nah, dari ketiga contoh ini nanti harus ditata, harus dilakukan eksplorasi penataan. Nah, bagian pertama, kedua, ketiga ini saya tata secara urut. Maka hasilnya kolaborasi dari ketiga sumber dan teknik tadi akan menjadi seperti ini. Nah, di sini komposer harus bisa menata di mana bagian yang pertama, bagian tengah, selanjutnya sampai opening. Jadi harus ada percobaan. Kalau misalkan dalam percobaan pertama kok hasilnya belum memuaskan, itu bisa dibolak-balik bagian yang sudah ditentukan atau dibuat. Nah, ketika menghubungkan bagian satu dengan bagian berikutnya terasa jeglek atau janggal, ini bisa digunakan bunyi untuk menyalurkan atau untuk menggabungkan kedua bagian yang sudah dibuat seperti itu. Jenis eksplorasi yang terakhir adalah eksplorasi bentuk sajian. Eksplorasi ini bertujuan untuk menghasilkan sajian musik kontemporer yang menarik. Bentuk sajian yang menarik dari musik kontemporer bisa berpijak pada musik yang sudah ada, misalkan tentang musik tradisional maupun musik modern. Tetapi seorang komposer untuk membuat karya yang berbeda bisa menggunakan pijakan musik tradisional maupun modern, tapi juga bisa mengkolaborasikan dari keduanya atau membuat bentuk yang berbeda. Di sini saya akan mencontohkan bentuk sajian musik kontemporer secara improvisasi yang menggunakan media suara dari bunyi suara manusia dan mengkolaborasikan antara musik tradisional dan musik kontemporer. Bentuk sajiannya menjadi seperti ini. Misal, ini adalah sajian dari sindenan musik tradisional. Saya kolaborasikan dengan musik rap dari musik modern. Maka sajiannya akan menjadi seperti ini. Riris harto hardane wong lumaksana. Nah, itu tadi contoh bentuk sajian secara sederhana. Jadi seorang komposer dalam mencipta musik kontemporer diberi kebebasan untuk membuat bentuk sajian yang berbeda dan menarik sesuai dengan konsep, dan yang pasti seorang pembuat musik kontemporer harus bisa mempertanggungjawabkan karya dari kebebasannya. Begitu tadi penjelasan tentang eksplorasi dalam pembuatan musik kontemporer. Selamat untuk berkreasi, selamat untuk berkreativitas.
liarkan imajinasi, tapi tetap bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Salam budaya.